Selanjutnya doa bersama sekalian penutup. Berarti untuk acara selanjutnya doa bersama untuk memulai acara kita agar lebih berkah. Kita berdoa diawali dengan Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Inna saya. Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Breaking ya. Bapak Ibu disilakan berdiri kembali. Apa ya? Instruksinya Bapak Ibu cuma menirukan ya, menggerakkan saya ataupun apa yang saya ucapkan. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Nah, siap? Yang lain, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, kiri kanan kiri atas bawah siap berdoa. Tenang, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bersiap berdoa. Lanjut. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung menjadi 2, membuat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung menjadi 4, membuat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung menjadi 6, membuat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung menjadi 8, membuat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih.
Silakan. Terima kasih kepada Ibu Isma Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini bisa mengikuti diseminasi yang akan saya paparkan hari ini sampai dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin waktunya sementara sampai 1 jam ke depan untuk saya akan memulai dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baiklah, sebelum kita ke budaya positif, saya mau menyampaikan dulu. Sebelum sampai ke budaya positif itu ada beberapa modul yang sudah kami pelajari sebagai guru penggerak. Yang pertama itu kami belajar mengenai modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan nanti baru sampai kepada modul 1.4 budaya positif. Nah, tujuan akhir dari keempat modul yang dipelajari di guru penggerak ini yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kolaboratif. Dan yang terakhir, reflektif. Nah, inilah tujuan akhir dari modul yang saya pelajari. Kemudian kita mulai dulu mengenai filosofi pemikiran KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan adalah menuntut skala kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi fokus pemikiran KHD ini yaitu pada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan alam dan sesuai dengan zaman. Yang tujuan akhirnya supaya mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pemikiran KHD itu, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat murid. Jadi inti dari pemikiran KHD itu bahwa pendidikan itu kita intinya pada murid. Semua yang kita ajarkan itu harus kita perhatikan bakat dan minat mereka. Kemudian KHD juga memaparkan bahwa guru itu ibarat seorang petani. Kemudian sekolah ibarat lahan, dan murid itu ibarat dengan bibit. Jadi sekolah dianggap sebagai lahan dan muridnya itu sebagai bibit. Gurulah yang membimbing apakah kita ingin bibitnya itu bagus atau tidak. Berarti gurulah yang memberi kita beri pupuk atau sebagainya supaya hasil bibit itu menjadi bagus. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini lahirlah nilai dan peran guru penggerak. Saya harapkan bukan cuma nilai guru penggerak saja. Apa ilmu yang saya peroleh di nilai dan peran guru ini diharapkan juga semua seperti ini. Semua guru mempunyai nilai ini, bukan hanya guru penggerak. Apa saja nilai guru itu? Kita punya nilai mandiri. Kemudian kita guru juga punya nilai reflektif. Kemudian kita juga punya nilai inovatif. Juga punya nilai kolaboratif dan berpihak pada murid. Jadi ada 5 nilai kita sebagai guru. Nah, kemudian kita juga punya peran sebagai menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah,
dari nilai dan peran guru penggerak ini, kita sebagai guru, maka nanti akan melahirkan visi kita. Visi kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu harus punya visi ke depan. Jadi dalam kita memberi pelajaran kepada murid, kita punya arah dan tujuan. Supaya kita lebih bersemangat, maka kita harus menciptakan visi. Nah, nanti di tahapan menciptakan visi itu kita bisa menggunakan inquiry apresiatif dengan langkah bagja, yaitu B-nya sebagai buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, dari visi guru penggerak inilah nanti akan melahirkan budaya positif. Nah, budaya positif yaitu pembiasaan yang kita lakukan di lingkungan sekolah yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru memiliki kewajiban untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif akan memiliki dampak yang besar dan akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten serta dilakukan secara kolaborasi. Dari budaya positif nanti maka lahirlah disiplin positif. Di disiplin positif apa saja yang akan dibahas? Ya, nanti ada makna disiplin, kemudian semua perilaku kita memiliki tujuan, kemudian model berpikir, kolaborasi, dan nanti realisasi. Di sini nanti ada makna disiplin, ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol guru, dan ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mulai dulu dengan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku disebabkan motivasi apa? Yaitu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini dinamakan dengan motivasi eksternal, berarti motivasi yang berasal dari luar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dengan motivasi internal, berarti berasal dari dalam diri seseorang. Yang kita harapkan dari murid kita adalah motivasi yang internal. Jadi motivasi yang mereka lakukan itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari paksaan dari luar, seperti yang hukuman atau penghargaan. Nah, Bapak Ibu, kita tanpa sadar kadang-kadang sering memberi hukuman kepada anak-anak. Kemudian kita juga kadang memberi penghargaan kepada anak-anak. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau mereka bisa menjawab pertanyaan kita di kelas, kita kasih mereka penghargaan. Nah, sebenarnya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas.
ini ya. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, apakah tidak boleh kita memberi penghargaan? Boleh, tapi diusahakan untuk diminimalisir. Kita harus menumbuhkan motivasi anak-anak itu dari dalam diri mereka. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena kita beri penghargaan, tetapi dari keinginan mereka sendiri. Nah, itulah motivasi yang ingin kita tumbuhkan pada diri murid kita untuk masa yang akan datang. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang bersifat hukuman atau konsekuensi ya, konsekuensi. Ya, kalau misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Nah, kalau yang hukuman itu dia berarti bersifat tidak mendasar. Kalau konsekuensi ada penyebabnya ya. Jadi coba kita lihat jawabannya. Nah, ya. Seperti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Karena kita harus melakukan sesuatu, harus ada timbal baliknya ya, itu konsekuensi. Berarti membersihkan tumpahan juga konsekuensi. Yang lain merupakan lari mengelilingi lapangan merupakan juga konsekuensi. Ya, karena dia dalam pelajaran PJOK ya, jadi punya alasan, itu baru konsekuensi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman bisa Bapak Ibu baca saja ya. Konsep diri ada beberapa. Kita lanjutkan ya. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan ya. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan mengenai hukuman dan konsekuensi? Ya, baiklah. Kita lanjutkan dengan posisi kontrol seorang guru. Nah, kita seorang guru tanpa kita sadari sebenarnya sudah punya 5 posisi dalam mendidik murid kita. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian, pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keteningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Kemudian ada juga posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadinya dengan murid. Kemudian yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Inilah sebenarnya yang diinginkan dari kita seorang guru. Diharapkan kita nanti berada di posisi manajer. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, 5 posisi kontrol, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Maka di sini dianggap sebagai identitas gagal. Kalau kita berada di posisi sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, maka ini dianggap kita sebagai identitas gagal. Tujuannya untuk menghindari hukuman kalau kita berada di posisi ini. Kemudian ada identitas berhasil kalau kita sudah berada di posisi teman dan pemantau. Nah, bagaimana yang sebaiknya kita berada di posisi yang ini? Di posisi manajer. Artinya kita murid itu bisa menghargai diri sendiri. Ini posisi yang terbaik. Nah, bagaimana kita melihat kita sudah berada di posisi mana sekarang ini? Yang sering kita lakukan. Nah, ini ya. Kita guru tanpa sadar sering mengatakan yang seperti ini. Nah, kalau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini siapa yang mengatakan? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, ya. Nah, inilah posisi kontrol kalau kita sering mengatakan yang seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka posisi kontrol kita berada di membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sering mengatakan kamu tidak pernah melakukannya, maka kita berada di posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti kita berada di posisi sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita berada di posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka kita baru ada di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita berada di posisi penghukum. Ya, ini contoh-contoh dari kata-kata yang sering kita ucapkan dan kaitannya dengan posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu, dari yang tadi 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu kira-kira sudah melakukan posisi kontrol yang mana sekarang ini menurut perasaan Bapak Ibu? Pernah juga sebagai manajer, pernah juga sebagai teman, pernah juga sebagai apa yang merasa bersalah, pernah juga
juga sebagai penghukum. Ya, yang paling sering yang mana, Bu? Paling sering mungkin tanpa kita sadari ya, sebagai penghukum ya. Jadi kami merasa diri kami sebagai guru yang gagal ya. Ya. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah sering melakukan 5 posisi ini. Cuma saya pribadi sebelum saya ikut guru penggerak, saya merasa bahwa sering saya berada di posisi penghukum dan teman. Sekali-sekali ada di posisi pemantau, tapi saya belum pernah berada di posisi manajer. Kalau saya pribadi ya, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu nanti dengan adanya gambaran ini sedikit, kita semua guru bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, bagaimana nanti kita memposisikan diri sebagai manajer? Nanti saya akan menayangkan sebuah video. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menonton bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer melalui nanti ada segitiga diskusi yang akan kita lanjutkan di depan ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pernah dengar Bapak Ibu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Sudah pernah dengar? Pernah ya? Nah, ini ada yang ikut guru penggerak sudah mendengar ya. Mungkin kalau yang belum, tapi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah sudah ya Bu ya. Ya. Keyakinan sekolah itu didasarkan sebenarnya dari peraturan sekolah. Hanya saja kalau di peraturan sekolah kita sering menggunakan kata-kata yang negatif. Artinya seperti apa misalnya Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat. Kemudian Bu, jangan berlari-lari di dalam kelas. jangan berlari-lari di dalam kelas. Apalagi kalau peraturan sekolahnya Bu biasanya ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu keluar dari peraturan kelas. Hanya saja kita membuatnya menghindari kata-kata yang negatif. Kita mengambil nilai-nilai kebajikan. Jadi kita hilangkan kata-kata negatif, kita menggunakan kata-kata yang positif. Dari itulah maka timbullah menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau peraturan bisa diserahkan kita guru yang buat, tapi kalau keyakinan kita dan murid yang membuat keyakinan, sehingga mereka nanti akan menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka karena membuatnya bersama dengan murid. Tapi kalau peraturan kan lebih sering kita yang membuat. Murid cuma menjadi pengikut, mengikuti apa yang sudah kita buat. Tapi berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita buat bersama murid, nanti berarti mereka akan lebih termotivasi karena mereka sendiri yang membuat. Ya. Nih. Di keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini timbul juga misalnya kita bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu ditimbulkan supaya timbul motivasi intrinsik dari dalam diri kita daripada kita mengikuti peraturan-peraturan. Ya. Nah, kira-kira hubungannya dengan budaya positif dimulai dari kita membuat
peraturan kelas yang memang sudah pernah kita buat di peraturan kelas. Kita harapkan ke depan kita mengubah peraturan kelas ini, ya. Kita ubah peraturan kelas yang pernah kita buat menjadi sebagai keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas kita dengan anak-anak, mengubah kata-kata yang negatif itu positif menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk nanti di setiap kelas, maka akan terbentuklah lingkungan positif di sekolah kita. Sudah ada keyakinan, tujuannya kemudian menciptakan lingkungan positif di sekolah kita. Setelah terbentuknya lingkungan positif, maka tujuan akhirnya nanti kita mengharapkan timbulnya budaya positif bagi murid-murid kita. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga nanti di kehidupan mereka sebagai di bermasyarakat, baik di rumah, lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Jadi intinya dari peraturan kelas kita ubah dulu jadi keyakinan, kemudian kita jadikan lingkungan positif di sekolah yang tujuan akhirnya menciptakan budaya positif bagi anak didik kita. Nah, ini kita dari peraturan kita mau membuat menjadi keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sebagai bentuk peraturan. Nah, mari Bapak Ibu kita rubah peraturan ini, kita rubah kata-katanya menjadi sebagai keyakinan kelas. Nah, kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita rubah keyakinan kelas jadi seperti apa ya Bu? Kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kita rubah jadi kata-kata yang positif. Dan Bu? Jadi kata-kata yang positif, jangan pakai dilarang lagi. Saling menghargai. Ya, saling menghargai ya. Bisa di sini saling menghargai. Kemudian kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa kita rubah menjadi seperti apa Bu? Ya Bu? Saya akan tepat waktu dalam sebelum pembelajaran dimulai. Ya, datang tepat waktu ya. Bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kita ubah jadi keyakinan. Kira-kira seperti apa Bu? Ya Pak? Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Bisa ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira seperti ini ya Bu. Saya kasih ininya. Ya. Berarti kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ubah ke keyakinan kelas menjadi bertanggung jawab. Jadi kita buat nanti bahwa mereka harus bertanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, kita bisa buat menjadi keyakinan kelas seperti menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa ubah menjadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kita bisa buat menjadi keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Kita bisa buat di sini jaga kesehatan, ya. Bisa kita buat menjaga kesehatan.
kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan ini. Kira-kira kalau peraturannya seperti ini kita bisa ubah keyakinan kelasnya menjadi seperti ini. Jadi nanti mungkin banyak lagi sewaktu kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi kita sesuaikan saja keinginan mereka apa, kemudian kita ubah menjadi dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, kita ubah ini kira-kira contohnya Bapak Ibu. Nanti bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Iya. Keyakinan kelas dengan kesepakatan apakah ada perbedaan atau kesepakatan dengan keyakinan ya Pak. Pertama kita buat dulu kesepakatan dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan yang kita lakukan dari peraturan. Ini kita ajak anak-anak dulu melihat peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian kita susun menjadi kesepakatan kelas. Setelah terbentuk kesepakatan kelas itulah yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi mungkin secara garis besar sama ya Pak, dari kesepakatan kita buat menjadi keyakinan. Ya, menurut saya itu hampir sama, cuma kita sepakati dulu baru kita buat sebagai keyakinan. Tadi paham ya Pak? Baik, sampai di sini dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas? Ya Pak, silakan. Baik, terima kasih. Sedikit ingin saya tanyakan. Ya. Untuk keyakinan kelas itu, maaf ya karena saya agak terlambat. Itu datangnya dari siswa atau memang guru yang mengajukan jawaban-jawaban untuk mengisi ini loh bagian keyakinan kelas ini loh. Yang pertama misalnya peraturan sekolah, berikutnya tidak boleh membawa perhiasan misalnya, atau itu datang dari anak-anak sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum kita buat keyakinan kelas, kita minta dulu anak-anak menyebutkan peraturan-peraturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita minta anak-anak dulu, nah kemarin peraturan-peraturan yang sudah ada apa saja ya. Jadi anak-anak menuliskan. Kalian juga boleh menuliskan keinginan kalian juga. Kalian pinginnya seperti apa? Selain peraturan-peraturan yang sudah dibuat dulu. Jadi kita minta anak-anak menuliskannya menurut mereka, keinginan mereka dulu. Nah, dituliskan dulu seperti ini sebagai peraturan. Nah, setelah nanti kita minta menempelkan anak-anak, bisa kita buat di post-it, nanti kita tempelkan di dinding, kita lihat. Nah, dari penulisan anak-anak itulah nanti kita lihat yang sama-sama. Kita ubah, kalau kata-katanya dia negatif, kita ubah dulu menjadi yang lebih positif. Dari situlah nanti akan terbentuk kesepakatan bersama yang nanti akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi seperti itu Pak ya. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Nanti Bapak Ibu, saya juga belum terlalu baru pertama ya. Sudah pernah saya lakukan tapi belum terlalu ya. Nanti kita bisa belajar sama-sama dalam membuat keyakinan kelas ini. Iya. Apakah keyakinan kelas itu bisa diterapkan dalam proses metode pembelajaran dalam menjadikan pembelajaran yang berlangsung? Bisa, karena kita membuat keyakinan kelas ini tujuan kita memang untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar mereka, kemudian juga dalam proses mereka bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Jadi keyakinan kelas inilah yang akan kita jadikan kalau misalnya mereka melanggar, misalnya ada sesuatu, kita buat mereka, nah misalnya ada yang buang sampah sembarangan, kita kan sudah buat keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas.
kemudian ada anak yang membuang sampah. Jadi kita di sana tolong, kamu sudah buang sampah sembarangan, kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Nah, berarti memang bisa kita gunakan untuk proses dalam pembelajaran dengan anak-anak. Memang tujuannya untuk itu. Iya sih. Iya. Terima kasih Ibu. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pertama sekali diucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Diki di kelas 7B. Ya, hari ini adalah perjumpaan pertama kita di SMP Negeri 2 ini dalam kita memulai proses pembelajaran. Nah, pada hari ini yang akan kita kerjakan pertama sekali adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, anak-anak Ibu, pernah dengar tidak kata-kata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Pernah dengar? Belum pernah ya? Nah, hari inilah kita akan memperkenalkan kalian dengan kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati untuk menjadi budaya positif di sekolah. Nilai-nilai universal itu apa? Misalnya, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin. Itu adalah nilai-nilai dari kebajikan universal ya. Kalau peraturan kelas pernah dengar tidak? Atau tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah nggak pernah dengar? Peraturan sekolah? Nah, biasanya di peraturan sekolah itu dibuat seperti apa misalnya? Saya kan sering misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, ada ya? Nah, kemudian apa lagi? Dilarang datang terlambat, dilarang merokok, ada ya? Nah, itu namanya peraturan. Nah, di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Dilarang itu kan kata-katanya negatif ya. Nah, di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya bagaimana? Misalnya tadi, dilarang datang terlambat. Nah, kata-kata positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Jadi kata-kata dilarang itu digantikan dengan kata-kata yang positif ya. Jadi datang tepat waktu itu sudah merupakan kesepakatan kelas ya. Kemudian apa lagi contoh-contohnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu pakai ada kata negatif ya. Kalau kita rubah jadi kesepakatan kelas, apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Kalau pakai kata dilarang tadi, jadi peraturan. Ya, berarti dilarang membuang sampah sembarangan diganti dengan menjaga kebersihan kelas. Ya, sudah ada 2 contoh ya. Nah, misalnya apa lagi? Contohnya, dilarang berbicara saat guru menerangkan. Ya. Nah, bisa kita ganti dengan apa nak? Jangan ada kata dilarang lagi. Bisa diganti dengan mendengarkan guru saat berbicara. Dilarang itu dihilangkan, jangan dipakai. Bisa dipahami tak? Bisa tak dipahami mengenai kesepakatan kelas?
Ini tadi kan udah kasih contohnya ya, satu saja. Nah, nanti setelah kalian menuliskan satu saja ini, satu-satu orang maju ke depan untuk menempelkannya di kertas karton hitam ini. Majunya satu-satu ya, biar nggak berebutan. Bisa dipahami nak? Nah, siap dikerjakan? Ya. Nah, keluarkan pulpennya supaya adik bisa mengajar. Ingat ya, untuk ditulis satu saja keinginan kalian yang bisa kita terapkan nanti di sekolah, ya. Tulisnya di bagian yang itu biar linknya bisa dilengketkan ya. Menuliskan versinya? Ya. Sudah menempelkan di karton? Ya. Ya. Nadia, mulai dulu dari yang perempuan menempelkannya satu ke bapak. Silakan ya. Maju terus. Tempelkan kembali. Begitu. Ya. Maju. Terus lagi yang lain. Sudah habis yang perempuan, lagi yang masuk ya. Nah, sekarang giliran yang satunya. Ya sudah, kalau kembali berteman-teman. Sudah semuanya? Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menempelkan fotonya di karton. Ibu akan melihat apa saja keinginan yang sudah kalian tuliskan di sini. Yang sama nanti Ibu pindahkan, ambil pilih ya. Nanti Ibu tinggalkan saja ya. Misalnya dari 5 orang yang sama Ibu tinggalkan satu aja di sini ya. Nah, kita lihat dulu hasilnya.
menjaga kebersihan sekolah. Jangan pernah mengambil barang orang yang bukan dari kita. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan. Menjaga berani berdiskusi ke depan, menghormati, menghargai, ini ya, yang sama-sama menjaga. Jadi ini hasil dari yang kalian tuliskan. Yang pertama ada menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan ruang kelas. Yang pertama. Yang kedua, datang tepat waktu atau disiplin ya. Yang ketiga ada jujur. Kemudian ada menghormati guru semua dan teman-teman. Kemudian ada juga percaya diri atau bisa juga ini dapat menjadi berani presentasi ke depan ya. Nah, jadi ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Nah, 7 kesepakatan kelas inilah nanti yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Saya. Nah, apa saja itu berarti yang pertama menjaga kebersihan ruang kelas dan sekolah. Kemudian menjaga barang milik sendiri dan orang lain. Kemudian percaya diri atau bisa juga berani presentasi ke depan, termasuk juga dalam percaya diri. Kemudian menghormati semua guru dan teman-teman. Kemudian disiplin atau datang tepat waktu. Dan yang terakhir jujur. Nah, inilah kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Nah, terima kasih anak-anak ibu sudah mau berbagi pada hari ini untuk kita buat suatu kesepakatan kelas. Jadi apa dulu untuk kita semua? Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, nah nanti ada di sini kita segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini dalam segitiga restitusi ini guru itu harus berperan sebagai manajer. Kita kan tadi punya 5 posisi kontrol. Jadi diharapkan dalam segitiga restitusi nanti ini kita guru berperan sebagai manajer. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini ada 3 tahap ya. Nanti ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kan ada menanyakan keyakinan. Makanya perlu sekali kita membuat keyakinan kelas dulu dengan anak-anak. Setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti anak-anak kita pasti ada yang melanggar keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, sewaktu kita memanggil mereka, menanyakan pelanggaran-pelanggaran mereka itu, kita bisa menanyakan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, jadi makanya itu penting kita membuat dulu keyakinan kelas, ya.
tujuan dari segitiga restitusi ini yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi posisi guru sebagai manajer itu kan harus menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan, mereka punya solusi untuk permasalahan mereka sehingga mereka lebih bertanggung jawab. Jadi solusinya dari mereka sendiri, bukan dari kita guru, ya. Ini yang diharapkan dari segitiga restitusi. Ya, tahap segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Apa saja yang sering kita ucapkan di sini yaitu misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Itu kita yang kita katakan tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini nanti kita bisa mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita gunakan pada saat validasi tindakan yang salah. Kemudian nanti yang terakhir kita menanyakan keyakinan mereka. Di sini kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini kan yang kita yakini tadi, yang kita buat dengan anak-anak. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini misalnya contohnya, ya, dalam kita menerapkan segitiga restitusi. Ini ya, yang bisa kita katakan kalau kita menggunakan segitiga restitusi apabila anak berbuat salah, kita bisa mengatakan, guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga sering buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata yang kita ucapkan, yang bisa kita ucapkan pada saat kita menstabilkan identitas, ya. Kalau pada anak-anak ada berbuat salah, ini tahap yang bisa kita katakan. Kemudian selanjutnya, untuk validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, seorang guru bisa berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan kata-kata seperti ini kepada seorang murid. Kemudian tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita pada saat menanyakan keyakinan, kita menanyakan keyakinan yang kita buat tadi. Nah, ini apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini yang kita katakan pada saat kita menanyakan keyakinan kelas, ya. Supaya lebih jelas, Bapak Ibu, saya ada membuat satu video tapi mengenai penerapan segitiga restitusi kepada seorang murid, ya, mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu. Videonya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Akila. Silakan dulu Akila. Ibu manggil saya apa ya? Begini ya. Tadi ibu dengar dari seseorang kalau kamu berkenal dengan Akila. Kenapa ya? Ya, saya kenal dengan dia. Karena kerjaannya bukan cuma PR yang dia kerjain. Dia juga selesai juga. Kalau tidak
Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang akan dilakukan terhadap Askia? Saya marah-marah Bu. Tanpa sadar saya merobek bukunya. Askia melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, Askia. Masa iya dia karena dia kayak gitu. Tiap hari dia menyontek, kamu berusaha sendiri. Saya capek-capek menjadinya. Dia cuma balik. Siapa yang aku tahu? Ya wajar lah kalau Askia merasa marah dan kesal kalau pekerjaan kamu dipercaya oleh Askia. Ibu sangat menghargai tidak kamu tidak melakukan lebih buruk dari itu. Misalnya dengan menegur atau berinteraksi lainnya. Nah, sekarang coba dengan tindakan merobek Askia dan sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Nah, menurut Adila, keyakinan kelas apa yang telah Adila tidak patuhi dengan merubah Askia? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, menurut Adila, saling menghormati dan menghargai sesama teman itu penting tidak? Penting banget. Baik, kalau menurut Adila itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus bersabar lagi. Akhirnya bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Insya Allah saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini agar tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran dan wali kelas saya. Nah, itu baru tindakan yang tepat adalah kalau besok ada teman yang mencuri lagi, kamu jangan berjalan kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelasmu. Setelah gimana lagi ya? Nah, karena masalah ini sudah terselesaikan, Adila boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Pak. Saya izin kembali. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nah, inilah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang kita bisa lakukan pada seorang murid dengan mengambil posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Di sini kita juga menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Makanya kita nanti di kelas perlu kita menerapkan membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah ya? Baiklah. Kita sudah sampai pada tahap akhir diseminasi kita pada hari ini. Kemudian saya ada mengambil sedikit kesimpulan. Ya. Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang baik dimanapun mereka berada. Jadi selain kita guru berperan dalam menciptakan budaya positif peserta didik kita, orang tua mereka juga sangat berperan supaya apa yang sudah kita buat di sekolah dapat berkelanjutan dan bisa menjadi kebiasaan mereka dimanapun mereka berada. Kemudian untuk kedepannya saya juga mengharapkan kolaborasi dari semua rekan guru di sekolah untuk kita bisa menciptakan budaya positif ini dengan kita mulai dari membuat keyakinan kelas, kemudian kita sering menerapkan posisi kita sebagai seorang manajer dan menerapkan segitiga restitusi sehingga anak-anak kita harapkan menjadi insan yang berakhlak mulia dan berkembang sesuai dengan minat bakat mereka. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan diseminasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nanti kalau ada permasalahan kita bisa diskusikan lagi bersama-sama.
dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Zayani, saya dari kelas 7B. Hari ini saya sangat senang karena guru mengajak kami untuk membuat kesepakatan kelas yang akan kami jadikan sebagai keyakinan kelas kami untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.